Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Michelle Xiao dengan NIM C1C025046 dari Prodi Akuntansi. Pertama-tama terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dan Bu Imas Dian Bisyarah SEAK. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-13 yaitu PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan Bea Materai. Yang pertama, pajak pertambahan nilai atau yang biasa dikenal sebagai PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah PUBN yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi. PPN termasuk pajak tidak langsung kena karena pihak yang menyetor pajak ke negara adalah penjual atau pengusaha kena pajak atau PKB. Tapi beban akhirnya ditanggung oleh konsumen. PPN dikenakan atas pertambahan nilai yang terjadi ketika suatu barang atau jasa mengalami proses produksi, distribusi, atau perdagangan. Oleh karena itu, hampir seluruh transaksi ekonomi yang melibatkan barang kena pajak atau BKB dan jasa kena pajak atau JKP dapat dikenai PPN kecuali yang secara khusus dikecualikan oleh undang-undang. PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa pada pajak penjualan atas barang mewah yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP. Yang kedua ada pajak penjualan atas barang mewah. PPNBM adalah pajak tambahan yang dikenakan atas barang tertentu yang tergolong mewah. Selain PPN, pajak ini bertujuan menciptakan keseimbangan sosial dengan mengenakan beban lebih besar kepada konsumsi barang mewah yang umumnya dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi. PPNBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat barang diimpor atau saat produsen menyerahkan barang tersebut. Objek dari PPNBM meliputi bukan kebutuhan pokok, dikonsumsi oleh kelompok tertentu, menunjukkan status sosial dan bernilai tinggi. Contohnya ada kendaraan mewah, hunian mewah, kapal pesiar, dan perhiasan tertentu. Subjeknya yaitu produsen atau importir, sedangkan beban ekonominya ditanggung oleh konsumen. Selanjutnya ada pajak bumi bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi. PBB merupakan pajak kebendaan, artinya besarnya pajak yang harus dibayar lebih ditentukan oleh kondisi objek pajak seperti luas tanah, lokasi pembangunan atau penggunaan, dan nilai jualnya, bukan berdasarkan keadaan ekonomi wajib pajak. Pajak ini memiliki peran penting dalam penerimaan negara maupun daerah karena hasilnya digunakan untuk pembangunan fasilitas umum seperti jalan, sekolah, pelayanan publik, dan infrastruktur daerah. PBB diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1989 tentang pajak bumi dan bangunan yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 12 1994. Dalam perkembangannya, pengelolaan PBB, sektor pedesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah melalui kebijakan desentralisasi fiskal.
Objeknya yaitu bangunan yang memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik atau pengguna. Contohnya seperti rumah tinggal, gedung perkantoran, ruko, lahan kosong, perkebunan, sawah, pabrik, dan apartemen. Sedangkan untuk subjek yaitu orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki hak atas bumi dan atau bangunan, memperoleh manfaat, menguasai, dan menggunakan objek tersebut. Selanjutnya ada bea perolehan hak tanah dan bangunan atau BPHTB. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas setiap perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh pribadi atau badan. Perolehan hak ini dapat terjadi karena jual beli, hibah, warisan, tukar-menukar, pemasukan dalam perseroan, pemisahan hak, lelang, maupun pemberian hak baru. Dasar dari BPHTB ini yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Saat ini BPHTB termasuk dalam pajak daerah yang diatur melalui Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi. Untuk objeknya yaitu perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Hak tersebut dapat berupa hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan bentuk hak lainnya sesuai ketentuan agraria. Untuk objeknya yaitu pihak yang memperoleh hak tersebut, baik individu maupun badan usaha, misalnya pembeli rumah, penerima hibah tanah, dan ahli waris properti tertentu dapat dikenai BPHTB. Selanjutnya ada bea materai, yaitu pajak atas dokumen tertentu yang bersifat perdata atau digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Bea materai bukan pajak atas transaksi ekonomi secara langsung, melainkan pajak atas dokumen yang memberikan nilai hukum, administratif, atau pembuktian. Bea materai digunakan untuk memberikan legitimasi hukum terhadap dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, surat kuasa, dokumen transaksi keuangan, dan dokumen berharga lainnya. Pada era digital, bea materai juga berlaku pada dokumen elektronik tertentu melalui materai elektronik. Dasar hukum dari bea materai ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai yang menggantikan aturan sebelumnya. Peraturan ini menyesuaikan perkembangan teknologi dan kondisi teknologi pada transaksi modern, termasuk pengakuan materai elektronik. Objeknya yaitu surat perjanjian, akta notaris, dokumen transaksi keuangan, surat berharga, dan surat lelang. Untuk subjeknya yaitu pihak yang menerima manfaat dari dokumen tersebut. Jadi dari pembahasan yang sudah dibahas tadi dapat disimpulkan bahwa PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan bea materai merupakan pajak penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang memiliki fungsi berbeda, namun sama-sama berperan dalam meningkatkan penerimaan negara dan daerah. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat mengenai berbagai jenis pajak tersebut sangat penting agar kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik dan pembangunan negara dapat berjalan dengan optimal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.